Bab 070. Aku nggak mau kamu kecewa lagi nantinya, kata Sisil sedih. Takut temannya itu akan kembali merasakan apa yang berkali-kali ia rasakan saat berhubungan dengan lelaki bernama Rayhan. Naya menepuk punggung Sisil pelan, dia udah berubah Sil. Naya menenangkan Sisil yang terlihat khawatir pada dirinya. Aku nggak yakin, tukas Sisil. Yakin sama aku juga nggak akan diem aja kalau Rayhan berulah lagi, Naya meyakinkan. Tapi nanti kalau dia mainin kamu lagi, kamu bilang ya jangan disimpan sendiri, kata Sisil tegas dan menuntut. Naya mengangguk pasti lalu melebarkan senyum guna mencairkan suasana yang dibuat canggung karena membicarakan hubungannya dengan Rayhan yang bahkan belum membalas pesannya sejak tadi pagi. Naya berjalan pulang setelah berpisah dengan Sisil di kafe tadi, tangannya terus menggenggam erat ponsel menunggu balasan pesan dari Rayhan yang tak kunjung ia terima. Sejujurnya hatinya merasa terusik dengan perkataan Sisil tadi, mulai timbul rasa tak percaya namun sebelah hatinya terus memaksa untuk tetap percaya pada Rayhan. Dua rasa itu seakan sedang bergulat di dalam dirinya meyakinkan Naya bahwa salah satunya adalah kebenaran. Bukankah setiap manusia berhak mendapat kesempatan di saat manusia itu ingin berubah? Dan kini Naya tengah memberikan kesempatan pada Rayhan, karena itulah yang membuat dirinya mampu menerima Rayhan kembali. Wanita berperawakan kurus itu terus berjalan menuju rumah kontrakannya. Sebenarnya gangnya cukup luas untuk dilalui kendaraan meskipun hanya cukup untuk satu kendaraan roda 4 meski begitu ia bisa saja turun dari taksi online tepat di depan jalan tak jauh dari kontrakan yang ia huni tempat di mana Rayhan memarkirkan mobilnya ketika datang. Namun Naya memilih untuk turun di pinggir jalan, entah kenapa hari ini ia ingin berjalan kaki mungkin ingin menghirup udara sore di hari Sabtu ini, yang artinya malam minggu pertama saat ia dan Rayhan berbaikan. Akan tetapi lelaki itu kini tak tahu entah kemana karena pesan yang ia kirimkan belum juga dibalas, dibaca pun sepertinya juga tidak karena belum bercentang biru. Mungkin sibuk begitu pikir Naya mencoba untuk berpikiran positif. Kakinya yang ramping dan tertutup jeans terus melangkah menuju rumah tanpa matanya melihat ada sebuah mobil yang terparkir di tempat biasa tak jauh darinya. Tanpa menoleh ia terus melangkah bahkan tak menghiraukan pintu mobil kini terbuka van keluarlah seorang lelaki yang sejak tadi ia lamunkan turun dari mobil dan mengikutinya dari belakang tanpa bersuara. Dari mana? Suara berat mengagetkan Naya yang hendak membuka pintu dan segera menoleh ke arah belakang asal suara yang ia dengar. Bapak kok di sini? Bertanya keheranan seraya kepalanya bergerak mencari mobil karena saat datang tadi ia tak merasa melihat mobil kekasihnya itu. Perhatikan jalan, mobil sebesar itu kenapa bisa tidak terlihat, berkata seraya menunjuk mobil berwarna hitam yang sedang terparkir, karena tahu apa yang dicari Naya. Naya hanya bisa membentuk bulat bibirnya dan mengeluarkan kata, "Oh, kamu dari mana?" Kembali mengulang pertanyaan yang memang belum dijawab oleh Naya. Jalan-jalan, Naya memberitahu dari mana dirinya. Rayhan bergerak menduduki kursi seraya mengoceh, hari libur waktunya istirahat. Iya, mengiyakan sambil berusaha membuka pintu. Bapak kok bisa ada di sini? Tanyanya setelah pintu terbuka dan menatap Rayhan menunggu jawaban. Kan kamu yang tadi mengirim pesan dan mengingatkan tentang malam minggu, Rayhan menjawab dengan ringan. Mendapat jawaban dari Rayhan, Naya lantas memeriksa ponselnya dan terlihat mengecek pesan masuk. Saya tidak membalas pesan kamu bukan berarti saya tidak membacanya, kata lelaki yang kono berpakaian santai tidak seperti ketika berada di kantor. Tapi ini belum Bapak baca, Naya menunjukkan centang di pesannya belum berubah warna. Rayhan mengangkat kaki dan menyilangkannya. Setiap hari libur saya notif baca memang sengaja saya matikan, saya tidak mau diganggu dengan urusan tak jelas. Naya menyembunyikan senyum mendengar jawaban dari Rayhan, lelaki itu tak membalas pesan tapi langsung datang saat menerima pesan darinya. Sungguh tindakan yang amat sangat membuat hati Naya makin melambung merasa dirinya penting bagi Rayhan, hingga lelaki itu mau bergegas mendatangi dirinya.
Cepat siap-siap, tukas Raihan membuat Naya tersadar dari pikiran yang tengah menyenangkan dirinya. Memang kita mau kemana? Malah bertanya bukannya segera menjalankan perintah dari lelaki yang tengah menatap. Raihan lantas bergerak bangun lalu berdiri di depan Naya, jadi anak manis. Jangan selalu bertanya atau memprotes perkataan saya, ucap Raihan seraya menepuk pipi kanan Naya. Perlakuan dan perkataan Raihan seperti sebuah hipnotis yang langsung menyergap dirinya dan membuat Naya menganggukkan kepala menurut. Raihan tersenyum memutar tubuh Naya lalu mendorongnya masuk ke dalam rumah sedangkan ia kembali duduk menunggu di teras. Tak lama Naya sudah keluar namun belum terlihat riasan di wajahnya. Pak, tampak ragu memanggil Raihan. Raihan menoleh. Sebentar lagi maghrib, saya salat dulu boleh kan? Tukas Naya. Raihan lantas melihat jam tangannya lalu membiarkan Naya untuk salat maghrib terlebih dulu sebelum mereka pergi yang tujuannya hanya Raihan lah yang tahu. Naya bergegas mengambil peralatan salatnya begitu terdengar azan dari musola yang tak begitu jauh. Lelaki dengan wajah nyaris sempurna itu kini terlihat duduk di atas karpet seraya menyender di ruang tamu saat Naya keluar kamar setelah selesai salat. Bapak nggak salat dulu? Tanyanya pada Raihan yang menggeleng. Kalau sudah selesai kita berangkat sekarang, tutur Raihan dengan mata terpejam. Sebenarnya ia sangat mengantuk dan ingin tidur namun ketika mendapat pesan dari Naya ia segera bersiap meskipun dirinya ingin sekali menikmati malam minggu dengan rebahan di atas ranjang. Bahkan sepanjang jalan menuju tempat Naya Raihan terus saja menggumam serta meluapkan kesalnya dengan cara mengebut di jalanan. Seandainya saja ia tak sedang membuat Naya makin terlena, sudah tentu ia lebih memilih untuk tidur di rumah daripada harus pergi berdua saja dengan Naya. Naya panik lalu bergegas kembali ke kamar guna merapikan tampilan wajahnya yang polos dengan sedikit polesan makeup. Di luar Raihan terus memejamkan mata, hampir saja ia terlelap pulas dan masuk ke alam mimpi jika Naya tak segera keluar dengan tampilan yang sudah siap untuk pergi. Kita mau kemana? Tanya Naya ketika sudah berada di dalam mobil. Raihan mendehem pelan, nggak usah banyak tanya, bisa. Katanya seraya memundurkan mobil lalu memutar menuju jalan raya. Saya kan cuma tanya. Tapi kamu bawel, saya nggak suka dibawelin, Raihan berkata tanpa melihat Naya. Baru saja Naya akan kembali membuka mulutnya, lelaki di sampingnya sudah kembali berkata. Kali ini tolong kamu mengerti saya, ucap Raihan tak mau lagi ada bantahan juga banyaknya pertanyaan dari Naya tentang akan kemana mereka malam ini. Mendengar penuturan Raihan, Naya menunduk dan menyelami hatinya sendiri berusaha memaklumi Raihan. Toh lelaki itu sudah berusaha untuk mengerti dirinya bahkan mau mengajaknya pergi hanya karena diingatkan tentang malam minggu. Jadi apa salahnya jika sekarang ia yang mencoba untuk memahami apapun tentang lelaki yang sudah menetapkan dirinya sebagai calon istri walaupun itu akan terwujud atau tidak nantinya. Yang jelas sekarang mereka harus mencoba memahami sifat masing-masing. Jalanan kota yang macet membuat Raihan terus saja menggerutu kesal, membuat Naya merasa bersalah karena mungkin di dalam hati Raihan tengah memarahi dirinya. Ia tak mau menatap wajah Raihan yang menggerutu seraya menyetir mobil, pandangan matanya terus tertuju menatap jalan di samping kiri seraya memegangi sabuk pengaman yang melingkar di tubuhnya. Mata Naya membuka lebar tak percaya mengetahui mobil Raihan kini berhenti di depan sebuah tempat yang halamannya cukup luas dan di depannya kini terpampang sebuah bangunan yang cukup kuno, masa malam mingguan di rumah hantu. Batin Naya merasakan bulu halusnya sebagian mulai berdiri takut penghuni bangunan yang bernama hantu akan menampakkan diri di depan matanya. Ini villa? Kata Raihan seolah bisa membaca pikiran wanita yang tak juga bergerak membuka sabuk pengaman. Naya membuka mulutnya. Kini bukan lagi hantu yang membuat dirinya takut namun perkataan Raihan dan Raihanlah yang membuat bulu kuduknya merinding. Buat apa Raihan membawa dirinya ke villa miliknya padahal banyak tempat lain yang lebih wajar untuk dikunjungi oleh sepasang kekasih daripada harus ke villa.
Naya mulai merasa bodoh karena sejak di jalan ia tak sadar dan tak memperhatikan pelang penunjuk arah ketika dibawa oleh Raihan. Turun, tangan Raihan membukakan sabuk pengaman Naya. Naya masih duduk tak menanggapi perintah Raihan yang memintanya untuk turun. Ia begitu takut Raihan melakukan perbuatan yang tidak-tidak kepadanya membuat tangannya bergetar dan kakinya kaku tak mau bergerak. Mau saya yang turunin kamu? Raihan sudah berdiri di depan pintu penumpang melihat Naya. Tidak mau Raihan membuktikan ucapannya, wanita itu lantas turun dari mobil meskipun harus dengan susah payah. Kamu kenapa sih? Melihat setiap gerakan Naya yang terlihat tak biasa. Naya menatap lekat Raihan, Bapak mau ngapain sih bawa saya ke sini? Raihan mengernyit ketika telinganya mendengar pertanyaan Naya mengenai kenapa mereka datang ke tempat seperti ini. Mau nginep lah, mau apa lagi memangnya, syat Raihan lalu melangkah menuju villa. Seolah mendapat kekuatan kaki Naya bergerak dengan lancar dan mengejar Raihan. Kita pulang aja deh Pak, berusaha mengajak Raihan pulang. Raihan menghentikan langkah saat tangan Naya menarik lengannya, saya capek, kamu nggak lihat tadi jalanan macet, menolak ajakan Naya. Lagian ini udah jam berapa? Besok aja pagi-pagi kita pulang ke Jakarta, sambung Raihan tegas. Naya melihat sekeliling, memang kita di mana? Bertanya karena ia memang tak tahu villa ini ada di daerah mana yang jelas sepanjang jalan ia memang melihat banyaknya kendaraan yang mengantri. Puncak, kamu nggak ngerasain dingin memangnya? Melihat Naya yang hanya mengenakan baju lengan pendek dan celana kulot. Ia tak menduga akan diajak ke tempat seperti ini. Jika tahu akan dibawa kemana mungkin ia terang-terangan akan menolak dan memilih untuk pulang. Tak perlu ada acara malam minggu segala jika akhirnya hanya akan mengancam ketenangan dirinya. Begitu sadar badannya langsung merasa menggigil tak karuan bahkan kedua bibirnya tampak mengatup berusaha menahan dingin yang begitu menusuk pori-pori kulit. Raihan merangkul Naya tanpa banyak kata ataupun izin lebih dulu membuat wanita di dalam rangkulannya hampir saja mendorongnya dengan kasar. Kamu aneh banget, Raihan melihat wajah Naya yang kelihatan pucat. Bapak nggak bakal ngapa-ngapain kan? Panik Naya seraya memberi jarak dengan tangan agar tubuhnya tak bertemu langsung dengan tubuh Raihan. Ya ngapa-ngapain lah, udah sampai sini. Rasanya rugi jika tidak melakukan kegiatan yang membuat tubuh hangat di cuaca dingin seperti ini. Raihan yang sudah tahu kemana jalan pikiran Naya malah dengan sengaja menggodanya. Naya sudah tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun bahkan ketika Raihan membimbingnya masuk ke dalam villa yang begitu terasa angker apalagi ditambah dengan sikap dan perkataan yang Raihan tunjukkan. Lelaki itu lalu mendudukkan Naya ke sebuah sofa dekat perapian yang ada di ujung ruangan, sedangkan ia sendiri naik ke atas, entah melakukan apa. Naya ditinggal begitu saja di tengah kecemasan yang terus melanda. Suara langkah kaki dari tangga mengalihkan mata Naya untuk melihat siapa yang sedang berjalan. Ia kaget ketika mendapati seorang wanita setengah tua turun dan menuju dirinya. Ini pacar barunya Aden. Tanya wanita itu dengan logat Sunda yang begitu mencolok seraya duduk di samping Naya. Pacar baru. Naya membatin mendengar pertanyaan sang ibu. Pikirannya mulai terusik dan menganggap Raihan sudah sering membawa wanita ke villa yang memang miliknya. Maksudnya gimana Bu? Naya balik bertanya menegaskan perkataan si wanita yang adalah pengurus villa Raihan. Iya, Aden sering bawa perempuan ke sini. Tiap ibu tanya selalu jawab pacar baru aja, kata sang wanita yang umurnya sekitar 50-an tahun. Mata Naya membulat mendengar pengakuan wanita di sampingnya tak percaya bagaimana mungkin seorang Raihan dengan gampangnya bergonta-ganti wanita begitu bebas bahkan sampai membawa mereka ke villa miliknya. Berapa kali Bu? Makin penasaran saja Naya dibuatnya. Seringlah. Tiap libur kerja pasti kesini bawa perempuan, jawabannya makin membuat Naya pusing, takut ia akan menjadi korban berikutnya. Nginep. Si ibu mengangguk dengan pasti dan semeyakinkan mungkin. Naya bergegas mencari ponselnya di dalam tas dengan gerakan cepat namun terlihat tangannya bergetar tak jelas. Mau ngapain Neng?
Tanya si ibu. Pesen taksi online, jawab Naya cepat. Di sini nggak ada sinyal Neng, ibu memberitahu dengan wajah menyesal. Tubuh Naya melemas seketika lalu tangannya memijit kening, ia ingin pulang ke Jakarta namun perkataan si ibu membuat hatinya runtuh dengan cepat. Di tengah kepanikan yang terpampang jelas di wajah Naya, Raihan turun dengan santainya dari tangga lalu memakaikan sweater pada Naya dan langsung menarik sang wanita mengikuti dirinya. Namun tanpa Naya sadari Raihan mengacungkan jempol untuk si ibu yang juga mengacungkan kedua jempolnya di belakang Naya seraya tersenyum sumringah. Rupanya kedua orang itu memang sengaja mengerjai Naya. Sebelumnya di lantai atas Raihan meminta bantuan pada ibu pengurus vilanya yang bernama Tini untuk bersandiwara, sedangkan dari tadi saat Bu Tini melakukan tugasnya, lelaki itu berjongkok di tangga memperhatikan Naya, bahkan Raihan menutup mulutnya karena hampir saja kelepasan tertawa mendengar Naya ingin memesan taksi online. Raihan mengajak Naya ke halaman belakang villa di mana masih terdapat banyak pohon-pohon rindang yang menghembuskan udara dingin. Api unggun yang sudah dinyalakan oleh anak dari Bu Tini tampak begitu menggoda Naya untuk mendekat menikmati kehangatan. Ini kegiatan yang akan membuat tubuh kita hangat, Raihan berkata pelan. Oh ini? Saya kirain apa? Naya keceplosan berkata. Emangnya apa yang kamu pikirin? Raihan bertanya seakan tak mengerti. Naya menggeleng lalu bergegas duduk di bangku yang disediakan dengan wajah yang tadinya pucat kini berubah merah di bagian pipi. Kita pulang besok nggak apa kan? Raihan duduk di sebelah Naya yang menghangatkan tangannya ke api unggun. Naya menghentikan kegiatannya lalu melihat Raihan. Nggak ngapa-ngapain, jawab Raihan. Ya udah, akhirnya setuju. Tadi kata ibu, siapa itu namanya? Naya bertanya nama wanita yang berbicara padanya karena ia tak sempat berkenalan karena begitu panik mendengar pengakuan pengurus villa Raihan. Bu Tini. Oh Bu Tini, saya mau tanya boleh? Memamerkan wajah serius. Apa? Bapak sering bawa pacar-pacar Bapak ke sini. Naya bersuara pelan karena takut Raihan tak senang. Raihan berpura-pura kaget mendengar pertanyaan Naya, kata siapa? Kata Bu Tini, beneran. Begitu menanti jawaban. Kalau bener, kamu marah. Naya menunduk tak menjawab. Marah juga nggak apa. Cemburu, Naya menjawab singkat. Di dalam hati Raihan tertawa kencang dengan kata cemburu yang diucapkan oleh Naya, karena itu artinya ia sudah menguasai seluruh hati wanita di sampingnya, tak menyangka akan begitu mudahnya mendapatkan kembali Naya, tanpa wanita itu sadari bahwa semua hanyalah kepura-puraan. Bohong kok, Bu Tini emang suka bercanda, Raihan mengelus rambut wanita yang kini menatapnya seperti sedang memastikan apakah yang dikatakannya benar atau tidak. Cuma kamu satu-satunya wanita yang saya ajak ke sini, mulai melancarkan rayuan-rayuannya. Guna membuat Naya yakin. Bohong, Naya tak percaya. Nggak percaya, saya loncat ya, menunjuk tebing yang diberi pembatas oleh pagar. Naya takut lalu menarik tangan Raihan yang berniat untuk berdiri membuktikan perkataannya. Ia menggeleng melarang Raihan melakukan tindakan konyol di malam yang dingin mencekam. Lagian kamu nggak percaya terus, kembali duduk. Mulai saat ini saya akan percaya sama semua ucapan Bapak, kata Naya akhirnya membuat Raihan tersenyum lebar. Raihan mendekatkan wajahnya ke wajah sang wanita yang terlihat kembali gugup karena wajah mereka begitu dekat hingga membuat napas mereka saling beradu. Naya memejamkan mata ketika bibir Raihan hanya berjarak 1 senti saja dari bibirnya. Melihat itu Raihan menghentikan gerakannya lalu tersenyum sinis seraya mencium kening Naya dengan cepat. Kap. Naya kembali membuka mata lalu menunduk. Mulai hari ini jangan panggil Bapak lagi. Kata Raihan seraya matanya melihat api yang menyala semakin besar. Panggil apa? Naya mengangkat wajahnya dan ikut melihat api yang tengah menghangatkan mereka. Terserah, asal jangan kata Bapak lagi yang keluar dari bibir kamu. Raihan. Ya panggil nama saya saja,
Daripada telinga saya sakit mendengar kata Bapak terus mencoreng wajah muda saya, ucapan Raihan membuat Naya tak sadar mengeluarkan suara tawa yang membuat Raihan melihat dirinya. Karena kaget Naya lalu menutup mulutnya cepat dan menghentikan tawanya. Mau di sini aja, atau tidur? Raihan mulai kembali mengantuk. Di sini aja. Akhirnya mereka duduk di dekat api unggun dengan Naya yang terus melihat cahaya api, sedang Raihan sudah memejamkan mata dengan tubuhnya yang tertutup jaket tebal.